Surat As-Sams ayat 1 sampai 10. Di sini Allah bersumpah kepada kita tentang ciptaan-ciptaannya. Demi matahari adalah ciptaan Allah yang besar. Dan juga demi bulan yang mengiringinya. Jadi dibayangkan bahwa matahari beredar dan bulan beredar mengiringinya. Demi siang, ya, bahwa Allah memberikan semuanya terang benderang. Dan demi malam yang gelap gulita dan para manusia tidak bisa melihat dengan sempurna. Demi langit beserta penciptaannya dan seluruh isi yang ada padanya. Dan demi bumi yang dihamparkan lebar, luas sekali untuk tempat para manusia, para insan berjalan di muka bumi untuk menjadi khalifah dan menaklukkan bumi ciptaan Allah. Terhadap jiwa manusia yang disempurnakan. Dan dari jiwa tersebut ada diberi dua unsur yang paling pokok, yaitu unsur yang mengotorinya, unsur yang bisa mengajak kejahatan, unsur berontak, unsur fujur, dan unsur kebaikan, unsur yang taat, unsur yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi jiwa manusia mengandung dua unsur, yaitu unsur yang fujur dan unsur yang takwa. Maka beruntunglah jiwa yang membersihkan. Jadi manusia akan dianggap untung. Dan mereka akan beruntung apabila selalu membersihkan jiwanya. Tetapi merugilah manusia yang jiwanya dikotori dengan pikiran-pikiran buruk, dengan tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan berontak, tindakan-tindakan kejahatan. Dan Allah ini digambarkan adalah mendadak menjadi kecil dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang sudah disebutkan tadi. Maka betapa kecilnya manusia, betapa kecilnya kita, ente dan elu, ane dan ente, anda dan saya, kita ini semuanya kecil. Maka apabila di antara kita ada yang mengagung-agungkan pangkat, itu adalah pangkat yang sangat sepele, yang sangat kecil. Apabila di antara kita ada yang mengagung-agungkan kekayaan, kekayaan itu nggak seberapa meskipun bermiliar atau bertriliun. Apabila di antara kita ada yang mengagung-agungkan kecantikan Putri Indonesia, Miss Universe, itu adalah kecantikan yang semu, yang hanya sebentar, 5 tahun, 10 tahun, paling banyak 20 tahun, setelah itu keriput. Lelaki pun juga kegagahannya, dia sebagai pria yang perkasa, ototnya besar dan bisa mengalahkan dalam berbagai pertandingan olahraga. Namun itu hanya berumur 10 tahun, 20 tahun paling lama. Kita lihat berbagai para atlet yang perkasa di dunia sepak bola, di dunia tenis, di dunia renang, di dunia badminton, di dunia tinju, semuanya hanya berumur sementara. Jadi betapa kecilnya manusia. Tadi disebutkan bahwa Allah bersumpah atas ciptaan-ciptaannya. Maka di akhir-akhir di ayat ke-9 dan ke-10 Allah menyitir bahwa
Kamu akan beruntung apabila kamu membersihkan diri kamu. Dan kamu akan merugi apabila kamu mengotori jiwa kamu. Dan selanjutnya di ayat 11 hingga 15, Allah menggambarkan bahwa ada orang-orang yang sudah diperingatkan oleh Allah. Dan ada seorang Rasul, Nabi Soleh, yang mendapat wahyu untuk menjelaskan kepada kaumnya untuk membiarkan unta betina ini berjalan di muka bumi, jangan diganggu. Namun kaum Sam dari golongannya Nabi Soleh itu ingkar, dan dia ingin membuktikan bahwa Nabi Soleh itu adalah bukan nabi, atau bahkan risalah yang dibawanya itu adalah hanya karangan umat-umat yang terdahulu, asatirul awalin, cerita-cerita orang terdahulu. Nggak usah didengerin. Ini unta katanya, ini didiamkan saja, jangan diganggu, ini unta, perintah Allah untuk dibiarkan. Tapi mereka melanggar dan kemudian dibunuhnya lah unta itu. Maka Allah sangat murka, dan setelah itu mereka dijungkir balikan dan dimusnahkan oleh Allah. Itulah sejarah tentang kehadiran manusia di muka bumi yang hanya sementara, hanya kecil. Maka di sini kita hendaknya mengingat-ingat selalu kebaikan, karena kebaikan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri, karena nanti di akhirat kita akan diganjar sesuai dengan kebaikan kita. Tetapi juga kebaikan itu pun ada rumusnya, ada syarat-syaratnya, ada syarat dan ketentuan, ada SK, ada terms and condition. Jadi seperti produk-produk, ada terms and condition. Kalau mau beli tiket pesawat, ada terms and condition. Kalau sudah lewat masanya, tidak bisa dipakai lagi. Kalau sudah terlambat pesawatnya, tidak bisa naik. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan. Jadi kita manusia ada terms and conditionnya, ada SK, ada syarat dan ketentuan. Allah menurunkan semuanya itu di SK-nya, ada di Al-Quran dan tuntunan sunnah Rasul, yaitu contoh Rasulullah. Maka mari kita hiduplah dengan lurus. Boleh manusia melakukan kesalahan, tetapi manakala kita sadar, kita kembali ke jalan yang lurus. Dan itu adalah sebaik-baiknya perjalanan hidup. Karena bahkan kita apabila bisa menjalankan kebaikan, maka tentram, damai kita. Kita boleh kaya, tetapi dengan kekayaan dengan cara yang baik. Kita boleh naik pangkat, tetapi naik pangkatnya dengan cara yang benar. Teman-teman semuanya, para pendengar, para penonton YouTube Eko Papa Channel, surat Asy-Syamsi sangat menginspirasi kita untuk berbuat baik. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.